Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hmm, Selamat datang di channel PHPB Channel. Channel ini sengaja saya buat untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Ya, seputar masalah komputer dan pemrograman lah ya. Ini merupakan video pertama saya. Kebetulan hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2021, yang mana pada hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Doa dan harapan sih semoga Indonesia diberi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Amin. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal Termux dengan benar. Kalau kita ingin belajar bahasa pemrograman, hal utama sekali adalah kita harus memilih media belajar kita untuk mempraktekkan materi-materi pelajaran-pelajaran yang akan kita dalami. Nah, oke. Terus kenapa sih harus Termux? Kalau menurut saya Termux ini merupakan aplikasi terminal emulator yang berbasis Linux yang disempurnakan dengan sejumlah baris perintah yang diporting ke OS Android. Itu satu pertama. Yang kedua, di Termux tersedia berbagai macam compiler bahasa pemrograman seperti bahasa C, bahasa C++, Go, Rust. Terus ada penerjemah bahasa umum seperti Node.js, Python, Ruby, dan sebagainya. Yang ketiga, ini mudah kita bawa kemana aja karena sudah ada di dalam HP kita. Nah, perlu diperhatikan, perlu diingat juga, Termux bukan alat routing. Itu yang perlu diperhatikan. Dan tidak akan memberi Anda hak akses root kecuali kalau kalian sudah memberikan izin akses routing kepada Termux itu sendiri. Atau dengan kata lain, perangkat atau HP kalian sudah di routing duluan. Kenapa bilang begitu? Ya, ini pernyataan yang sudah dijelaskan oleh pihak Termux itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang YouTuber yang memang bisa mengakses sistem HP tanpa harus merouting perangkat. Mungkin ada. Saya juga nggak bisa menafikan atau gimana lah ya. Tapi yang jelas, menurut video-video YouTuber yang beredar, mereka bisa mengakses. Ya, kalian survei sendirilah gimana caranya. Tapi di sini ada beberapa perintah-perintah komen yang disediakan oleh Termux itu sendiri untuk bisa mengakses file-file standar yang ada di dalam HP kita. Nanti coba kita tunjukkan caranya ya. Karena kita sudah putuskan untuk memilih Termux sebagai alat belajar kita, sekarang mari kita lanjut dengan menginstal Termux. Yang pertama, menginstal Termux ini ada dua penyedia aplikasi Termux. Yang pertama, Play Store ya. Kalian bisa lihat sendiri Play Store di sini ya. Kita lihat, kita ketik aja Termux. Nah, ini Termux. Kita baca dulu penjelasannya.
Di sini udah terbaca ya. Kalian bisa baca-baca di sini dulu nih. Yang kedua itu dari penyedia F-Droid. F-Droidnya di sini. Saya akan tuliskan F-Droid. Nah, kita coba cari sini aja. Nah, ini dia. Nah, oke, di sini kita cari dulu. Kita cari tulis aja di sini Thermux. Ini kayaknya sinyal saya nih kurang bagus nih. Kayaknya ini nih. Bukan. Ini bukan. Nah, ini dia yang paling bawah nih. Nah, itu ada dua penyedia ya. Penyedia atau dua sumber yang bisa kalian pilih. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau saya sendiri sih saya milih untuk download aplikasi Thermux-nya dari penyedia F-Droid ini. Nah, terserah sih kalian mau merasa aman dengan sumber yang mana, silahkan pilih aja. Kalau saya sendiri dari F-Droid. Nah, terus kenapa sih saya milih dari F-Droid? Yang pertama, karena kalau dari F-Droid itu sudah tersedia Thermux yang paling awal sampai Thermux updatean yang terbaru. Nah, kalau di Play Store nggak ada updatean. Terserah sih kalian merasa aman yang mana. Ya, tinggal pilih aja. Kalau saya sih dari F-Droid aja ya. Kita coba lihat ke bawah. Di sini ada updatean ini. Nah, ini Thermux-nya nih. Mulai dari yang 8,1 mulai yang dari 0,1 dari sini kita lihat 0,115 sampai yang terbaru disediakannya di sini ini versi 0.117. Nah, saya coba download dulu yang di sini. Unduh. Oke. Sudah saya download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nanti kalau untuk di F-Droid-nya nanti saya kasih link di deskripsi ya. Kalian bisa install dari link itu. Kita lihat dulu progresnya sampai mana. Waduh, lama banget ini sinyal. Ya, mudah-mudahan sih sebentar ya.
sekitar, ini nggak tahu nih, menurut prediksi dari Chrome sendiri ini sekitar 4 menitan lagi baru selesai downloadnya. Kita tunggu aja ya. Sebenarnya ada banyak terminal emulator yang tersedia di internet ya. Tapi kalau saya sendiri sih lebih memilih Termux ini sendiri karena komunitasnya banyak. Dia masuk komunitas uh, tersedia juga di GitHub. GitHub itu sendiri mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu ya, apa sih GitHub itu sendiri. GitHub sendiri itu sebenarnya adalah organisasi atau apa ya, perkumpulan para programmer yang bisa sharing-sharing tentang proyek-proyek mereka yang bisa kalian pakai juga. Nah, di sana kalian bisa memakai proyek-proyek dari para programmer mulai dari yang pemula sampai yang mahir. Itu di situ ada semua. Mau bahasa apapun ada. Kalian bisa cek sendiri di github.com. Bahasa yang mereka pakai semuanya ada di situ. Dan proyek-proyek apa aja ada di situ, mulai dari proyek pembuatan website, pembuatan template blog, atau teknik hacking, teknik macam-macam lah bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalian bisa cek di sana. Sekalian baca-baca ya dulu, bagi yang sudah paham ya mungkin ya bisa juga ikut berbagilah di sana. Saya rasa si GitHub itu memang apa ya, orang-orang yang nggak pelit akan ilmu dan mereka mau berbagi tentang apa aja, tentang masalah pemrograman, komputer, segala macam. Nah, di sini sebentar lagi hampir selesai ya downloadannya. Nah, sudah selesai. Coba kita klik, kita install. Kita klik install atau pasang. Mungkin ini tergantung dari penginstalannya, mungkin tergantung dari handphone ya. Kalau handphone saya sih pakainya handphone yang ya di bawah standar lah, RAM 2, kecil, nggak kayak handphone yang sekarang. Oke, setelah kita menginstal diri, di sini ini masih standar banget ini. Maksudnya udah masih bawaan dari Termux itu sendiri. Nah, setelah itu apalagi setelah itu kita coba cek paket apa sih yang tersedia di Termux standar ini. Nah, cara ceknya kita tuliskan apt list. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri paketnya apa aja dan statusnya ini sudah terinstall semua ya. Terinstall semua. Ada OpenSSL, macam-macam nih programnya. Nah, paketnya ini bisa kalian install dan bisa kalian jalankan ini. Ini sudah terinstall semua. Nah, karena ini belum semua paketnya ada,
kita coba untuk mengupdate dulu. Kita update dulu paketannya dengan cara menuliskan perintah apt spasi update. Kita tekan enter. Nah, biarkan prosesnya bekerja. Oke. Setelah apt update, kita update dulu paket-paketnya. Kita tuliskan komentar atau perintah pkg install pkg update. Kita tekan enter. Nah, prosesnya udah jalan. Nah, ditanyakan dialog boxnya keluar, apakah Anda ingin melanjutkan proses ini? Kita tekan aja ya, atau huruf Y, bisa huruf Y besar atau bisa huruf Y kecil. Oke. Nah, prosesnya sudah jalan, kita tunggu. Ini kayaknya jaringan internet saya nih agak lemot ini, makanya jalannya agak lama ini. Kita tunggu aja ya. Masih sekitar 40-an%. Mungkin teman-teman agak lama nunggunya, tapi ya kita tunggu aja ya. Biar teman-teman bisa ngelihat proses instalasinya kayak gimana. Nah, ini udah jalan lagi. Ya maklum lah, ini di kampung, jadi sinyal kadang-kadang putus-putus. Nah, masih 62%. Nah, di sini ditanya lagi nih sama termoknya. Kalian mau pilih yang mana? Yang pertama ada instalasi paket maintenance, terus ada apa nih? Keep your current install version. Maksudnya biarin aja versi ini. Misal kalau kalian mau pilih yang mana? Kalau saya sih ya tergantung, bisa tekan enter, nanti kalian bisa tekan enter langsung bisa, atau kalian bisa pilih yang ini keep your current installed version. Saya pilih yang ini karena sini udah termoknya udah yang terbaru ya, termok 0,7 itu sih menurut pengakuan termok sendiri. Nah, kita tekan enter, prosesnya jalan lagi ya, selesai. Setelah itu kita ketikkan apt update, kita tekan enter. Nah, paketannya diupdate dulu.
Di sini ketulis semua paket sudah update katanya. Oke, kita pastikan lagi dengan mengetikkan perintah pkg update. Oke, kita enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Apakah benar udah terinstall semua? Ternyata ada beberapa paket yang belum terinstall ya. Itu udah diinstal semua, udah diperbarui semua. Di sini ketulis zero upgrade, zero newly installed, zero to remove, and zero not upgrade. Jadi udah terupgrade semua, udah selesai. Nah, setelah itu kalian mau pilih yang mana? Mau paketan install? Di sini ketulis nih. Kalau untuk paketan install root, kalian ketikkan pkg install root repo. Kita copy aja ya, biar gampang. Oke, copy, paste, kita enter. Nah, ini paketan-paketan khusus untuk root. Maksudnya root ini yang butuh yang aplikasi-aplikasi atau paket yang memang tersedia untuk perangkat yang sudah di root. Ini paketannya di sini semua. pkg install root repo. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita pilih lagi yang paketan yang tidak stabil, unstable. Unstable itu paketan yang mungkin ada update-annya nanti ya di kemudiannya, atau yang paketan-paketan yang disediakan Termux tapi belum stabil gitu. Kita copy, kita install. Nanti jadi sewaktu-waktu kita butuhkan paketan-paketan yang ada di situ, kita bisa langsung install aja. Kita tekan enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Semua paketnya sudah update. Di sini tertulis all package are to update. Oke, yang kedua kita install paketan dari repository X11. Kita copy aja ya. Aduh. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini untuk mengupdate paketan dari X11 repo tadi. Udah, semua paket sudah update. Nah, ini banyak banget ya, keterangan di sini udah banyak banget ini. Nah, kemudian kita tadi sebelumnya saya sudah jelaskan kalau Termux itu sendiri bukan untuk aplikasi untuk akses routing. Nah,
Tapi ada beberapa perintah-perintah yang memang kita bisa berbagi file antara Termux dengan perangkat kita. Nah, untuk mengakses file-file itu, Termux itu menyediakan perintah Termux strip setup strip storage. Nah, ini perintah untuk memberikan akses kepada Termux untuk membaca file-file yang ada di perangkat handphone kita. Kita install, kita enter, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa semua aplikasi yang terinstall di handphone kita pasti keluar pernyataan atau dialog box kayak begini ya. Terserah itu kalian menganggapnya kayak gimana, tapi kalau menurut saya, apabila suatu aplikasi memberikan izin, memberikan pernyataan seperti ini, atau apakah kita ingin memberikan izin kepada aplikasi tersebut untuk mengakses foto, media, file, dan di perangkat, itu sama saja kita memberikan informasi kepada penyedia atau kepada aplikasi itu tersendiri untuk mengakses file-file kita yang ada di sini. Tapi karena kebutuhan untuk kebutuhan belajar, kita izinkan aja. Jadi saran saya, file-file penting, file-file apapun namanya, mau data pribadi, mau apa, kalau bisa ya tersendiri juga tempatnya, jangan disatukan di satu handphone karena itu rentan sekali. Meskipun mereka menyatakan bahwa data-data kita tidak akan pernah diperjualbelikan, tapi ya itu kita tidak tahu ya di belakangnya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi sebagai proses pembelajaran, kita izinkan saja perangkat Termux ini untuk membaca semua file-file yang ada di perangkat kita ini. Kita izinkan. Oke. Setelah kita izinkan, kita lihat apakah benar Termux ini bisa mengakses file-file yang ada di perangkat kita. Caranya dengan mengetikkan ls. Oke, setelah ls ini fungsinya untuk apa ya? Singkatan sih sebenarnya, list. Nggak tahu juga ya. Mungkin seperti itu. Nah, di sini tertulis storage berwarna biru. Itu artinya ini folder. Folder ini bisa diakses. Cara ngeliat foldernya gimana? Cara aksesnya? Ya, kita tekan aja, kita tuliskan perintah cd storage. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder storage. Nah, kita lihat dulu isinya dari folder storage ini apa aja. Kita ketikkan lagi ls. Di sini kelihatan ya. DCIM, eksternal 1, folder musik, folder share, folder download, folder movie, folder picture. Nah, folder-folder ini semua sudah ada di handphone kita. Jadi kalau kita mau mengcopy file yang ada di perangkat kita mau masukkan ke Termux, bisa dengan cara ini. Atau dengan cara lain ada juga. Tapi kalau ingin belajar ya maksudnya untuk menavigasi, mempelajari komen-komen navigasinya itu kita harus coba dengan cara ini, karena kalau kita nggak coba ya kita nggak akan paham. Nah, sekarang kita akses dulu apa aja sih isi-isinya. Saya coba akses folder download di sini ya. Kita ketikkan cd download.
cd spasi download, kita enter. Nah, kita sudah masuk di dalam folder download. Kita lihat lagi isinya apa aja. Kita ketikkan list. Nah, di sini ada 3 data, ada 3 file. Yang pertama aplikasi Termux, yang kedua image gambar, file gambar, yang ketiga ada file local data configuration. Nah, untuk membuktikannya kita lihat dulu di folder handphone kita itu benar nggak ada 3 file ini. Nah, kita buka file, manager file, kita buka di sini, bukan di kartu SD ya, di penyimpanan internal. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini ada DCIM, ya kan? Ada 1 download, ada image, ada. Kita lihat di sini lagi. Nah, di sini yang di share ini folder yang lain-lain, tapi yang terbaca ini ada 7 folder ini aja. Yang lain nanti ada di share. Nah, kita cek yang ada file-file yang ada di download tadi. Kita cek di download. Nah, benar ya, ada 3 file, 1, 2, 3, Termux APK, image, sama local data configuration. Nah, itu tadi cara untuk mengakses file-file yang ada di perangkat kita melalui Termux. Karena kalau kita nggak pakai gunakan komen perintah seperti setup Termux setup ini, yang ini, itu kita nggak akan bisa mengakses file-file yang ada di perangkat ini. Nah, kita bersihkan dulu, bentar. Salah CD. Oke, kita udah ke awalannya tadi ya. Nah, kalau sudah begini, kita bisa apapun filenya yang kita download di internet, kita bisa buka di Termux tanpa susah-susah lagi menyalinnya atau gimana. Tapi ada juga sih beberapa data yang bisa kita buka tanpa harus komen setup storage tadi. Contohnya seperti ini. Oke, kita ada di folder download. Kita tekan aja. Mungkin ini berbeda antara tiap-tiap handphone, mungkin berbeda ya. Nah, sebentar. Kita tekan aja ini. Maka nanti ada keluar pilihan 4 tipe file. Nah, local data configuration ini tipenya adalah tipe teks atau dokumen. Kita tekan dokumen, maka nanti akan terlihat Termux. Nah, kita tekan Termux, open directory. Nah, langsung dia masuk ke file download. Nah, kita coba lihat local data configuration. Nah, di sini ada 2 terminal yang terbuka. Kita tuliskan lagi kenapa ada 2 download. Storage download. Nah, itu tadi cara yang kedua untuk mengakses file-file yang ada di di perangkat kita. Tapi perbedaannya antara download dan storage adalah storage itu memang sudah ada filenya, sudah ada foldernya di dalam perangkat. Yang download ini folder yang baru kita buat, dan isinya juga masih hanya 1 file yang kita buka tadi aja, bukan file-file yang lain nggak akan ada.
Buktinya kita lihat di sini, kita ketikkan ls. Kita masuk dulu cd download. Kita sudah masuk cd download, folder download. Kita lihat filenya. Nah, di sini hanya ada satu file. Karena apa? Karena kita menyalin dari file yang ada di perangkat, kita salin, kita pindahkan ke file yang ada di Termux. Nah, itu bedanya di situ. Nah, kalau sudah begini, nanti saya akan upload video tentang perintah-perintah shell bash. Maksudnya perintah-perintah dasar shell Linux yang insya Allah nanti akan saya buatkan videonya. Mungkin kalau ada waktu saya akan upload videonya secepat mungkin ya. Nah, sekarang kita sudah menginstal Termux. Nah, di Termux ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet, mulai dari gratisan sampai yang bayar. Itu ada semua dan disediakan oleh Termux ini sendiri. Nah, ini media yang sangat powerful sekali kalau kita ingin belajar bahasa pemrograman. Jadi itu saja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.